sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu. Tunjuk biasanya untuk pemimpin menyanyi, ayo dipersilakan. Menyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terus sudah teman-teman masih kita satu dalam apa yang mau baik dan semua bersyukur kepadamu, Tuhanmu, sudah kami dapat berkumpul di hati untuk melakukan aktivitas ibadah dan kebaikan. Kami mohon kepadamu dibimbing kami dari awal sampai akhir. Hanya doa kami dalam nama Kristus Tuhan kami. Kami berapa dari kita dan Kristus. Terima kasih, silakan duduk. Minggu yang lalu kita sudah ada kesepakatan. Ingat kesepakatannya seperti apa? Oke, baju yang rapi. Kemudian? Rambut yang rapi. Ya, kemudian? Ya, kemudian apa yang saya suruh bawa? Hari ini saya suruh apa? Ya. Oke. Saya akan saya akan cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Sebutkan namanya. Almendo. Hadir. Adit. Hadir. Isya. Hadir. Enrico. Olivia. Sylvia. Tessa. Fali. Hadir. Ingat tidak pelajaran yang di kelas sebelumnya? Kalian ingat tidak? Apa itu? Iya, pelajaran ekonomi itu apa? Ya, pelaku ekonomi. Terus apa lagi? Produsen, ya apa lagi? Ya, apa lagi? Nah, bagus. Itu semua ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu apa itu? Ya, pendapatan nasional. Kira-kira menurut kalian, sebelum kita masuk ke materinya, kira-kira dari pendapatan nasional ini apa yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari? Coba. Apa ada hubungannya dengan kehidupannya kita sehari-hari pendapatan nasional? Ya, produksi dan jasa. Terus apa lagi? Pendapatan nasional. Apa menurut kalian kira-kira apa itu pendapatan? Ya, oke, betul. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita untuk pendapatan nasional pada pagi hari ini. Coba satu-satu kita baca semua. Satu. Pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Kemudian Manfaat perhitungan pendapatan nasional. manfaat perhitungan pendapatan
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Kemudian Pendapatan nasional. nah, untuk mencapai tujuan ini kita satu, pertama kita lihat dulu ini. Kira-kira ini di dalam pikirannya kamu ini gambar apa? Gambar ini yang ada hubungannya dengan pendapatan nasional kira-kira bagaimana? Apa yang ada di itu gambar? Terus itu gambar apa? Ya, orang bekerja. Kemudian ini apa? Ya, betul. Ini adalah mata uang luar. Kemudian itu apa? Gaji. Iya, gaji. Tahu nggak gaji itu? Tahu. Kamu sudah terima gaji belum? Belum. Untuk mempelajari ini, kita buat kelompok. Dalam satu kelompok, bikin 4 kelompok, ada 5 seperti kesepakatan kita minggu yang lalu. Ayo. Ayo silakan datang ke kelompok yang terdiri dari satu kelompok 5 orang. Nah, hari ini, pagi ini, untuk membahas apa tadi pembahasan kita? Nanti akan menggunakan model pembelajaran apa? Problem basic learning. Jadi Anda mendiskusikan tugas di LKPD ini yang akan saya bagikan. Sebelum saya bagi, kamu perhatikan nanti kalian mengerjakan LKPD ini, melihat di sini kan ada link untuk mencari informasi. Untuk mencari informasinya Anda menggunakan link ini atau apa ini? Ya, bisa. Jadi gunakan HP kalian untuk membuka link ini untuk mendapatkan informasi untuk mengerjakan LKPD ini. Oke? Bisa? Bisa. Amati lembar kerjanya. Lihat lembar kerjanya. Apa perintah yang ada di lembar kerjanya? Mencari informasi melalui link yang sudah ada di lembar kerja kalian. Silakan. Silakan. Yang masih mau bertanya silakan ditanya. Yang belum paham. Kalian boleh juga mencari informasi dari berbagai media apa saja, terserah. Bisa? Sama pemilihnya. Kalau ada yang tidak mengerti ditanya ya.
irama yang baik. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah siap untuk dipresentasikan? Sudah. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo, silakan presentasikan kerjaan kalian. Satu-satu barangkali saja. Satu kelompok 1. Ingat, yang kelompok 1 presentasikan, kalian menyimak. Terus kalian menyimak, terus tanggapi hasil dari kelompok 1 punya hasil diskusi dengan kelompoknya. Oke, silakan. Selamat pagi, saya dari kelompok 1 Dekat sini, Sob. akan membacakan hasil diskusi kami mengenai pendapatan nasional. Dari sumber informasi yang kami dapatkan, Bapak dapat menunjukkan bahwa pendapatan nasional ialah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Dan menurut pendapat kami, pendapatan nasional mencerminkan jumlah keseluruhan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode waktu. Penting untuk memahami distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional guna mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Terima kasih. Silakan yang menanggapi kelompok lain. Ada yang mau ditanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 tentang pendapatan nasional? Atau ada lagi yang masih mau ditambahkan mungkin dari kelompok 2 punya pendapat? Ada? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Selamat pagi, saya mewakili dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Dari sumber informasi juga yang kami dapatkan,
Maka manfaat pendapatan nasional adalah mengetahui struktur perekonomian suatu negara, membandingkan perekonomian antar negara, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, dan pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Dan manfaat pendapatan nasional menurut kami mengetahui sektor-sektor yang berperan penting terhadap kesejahteraan negara tersebut dapat melakukan perbandingan antara perekonomian suatu negara dengan negara lainnya. Sudah? Dengar yang lain? Yang lain dengar? Ada yang mau ditanggapi? Silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok berikutnya, kelompok 3. Dibaca dengan jelas dan perlahan supaya temannya tahu mendengarkan dengan jelas. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang pendapatan nasional. Dari sumber informasi yang di kelompok kami dapatkan, maka konsep-konsep pendapatan nasional ada beberapa bagian. Pertama, produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara dalam 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Ketiga, produk nasional neto atau NNP adalah besarnya GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan dari barang-barang modal dalam proses produksi. Keempat, pendapatan nasional atau NNP adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumsi atas jasanya sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI adalah jumlah penerimaan yang diterima seseorang dalam masyarakat dalam 1 tahun. Yang keenam, pendapat yang siap dibelanjakan atau DI, pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi dan selebihnya yang menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Sekian, terima kasih kita. Ada yang mau ditanggapi? Oke, nah kelompok 1, kelompok berapa? Ya, coba. Ya, ayo silakan. Apa yang mau ditanggapi? Kelompok 1 akan memberikan pertanyaan di kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana bentuk pendapatan nasional dapat digunakan pemerintah untuk mengajukan kebijakan? Ya, jadi bagaimana untuk cara menghitung pendapatan nasional untuk merumuskan kebijakan. Nah, itu kan ada beberapa rumus, coba lihat. Rumus pendapatan nasional itu ada 4. Pertama, GDP sama dengan GNP tambah N atau GNP sama dengan GDP kurang N. Terus rumus kedua, NNP sama dengan GNP kurang plus-minus atau penyusutan. Ketiga, pendapatan nasional NNI sama dengan NNP kurang pajak yang langsung. Rumus keempat, PI sama dengan NNI kurang pajak perseorangan tambah laba ditahan tambah iuran jaminan sosial tambah transfer payment. Yang terakhir, DI sama dengan PI kurang pajak langsung. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Hah? Ada? Tidak ada? Oke, sudah? Ya, terima kasih. Kemudian kelompok berikutnya. Ayo, sudah. Ayo. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komponen-komponen pendapatan nasional. Dari sumber informasi yang kami dapatkan, komponen-komponen pendapatan nasional meliputi pendapatan nasional,
pendapatan yang siap dibelanjakan, pendapatan per kapita, produk domestik bruto, dan produk nasional bruto. Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan seterusnya, menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Produk domestik bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Produk nasional bruto adalah peta nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan tenaga kerja properti yang disediakan oleh semua produk atau warga negara dimanapun lokasi produksi. Oke, ada yang mau tanggapin? Sudah? Tidak ada? Oke, silakan kembali. Nah, setelah kalian berdiskusi mempresentasikan hasil kerja kalian, maka kita dapat menyimpulkan. Kita dapat simpulkan materi kita ini secara bersama-sama. Oke. Jadi kesimpulan kita hari ini, pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara. Jadi keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Paham? Paham. Kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional. Apa semua? Mengetahui mengetahui, kemudian kedua, mengetahui perekonomian dari tahun ke tahun. Kemudian tiga, membandingkan perekonomian antar negara. Kemudian kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Pertama apa? Ya, ketersediaan modal. Kemudian kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Kemudian ketiga, keadaan sumber daya alam. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan mendapat pendapatan nasionalnya akan tinggi. Kemudian komponen pendapatan nasional. Apa semua itu? GDP atau gross domestic bruto adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam kurun waktu 1 tahun. Oke, kemudian GNP, gross national product, adalah jumlah berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam 1 tahun. Kemudian NNP atau net national product adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh negara lain di nasional. Kemudian NNI, net national income, adalah
tanya, kira-kira apa yang bisa kamu dapat dari pelajaran kita hari ini? Oke, pendapatan. Kemudian apa lagi? Nah, oke. Nah, sekarang saya mau tanya, cara seperti ini apakah kamu bisa mengerti? Belajar seperti ini? Bisa. Bisa membuat Anda tertarik begitu? Bisa. Jadi kemudian berikutnya, di minggu berikutnya kita akan mempelajari sambungan dari pendapatan nasional, yaitu ketenaga kerjaan. Ya. Jadi kita akan minggu depan kita akan mempelajari tentang ketenaga kerjaan. Maka kalian harus banyak belajar, toh, banyak membaca, supaya minggu depan kita belajarnya lebih. Oke, sekarang materi kita telah selesai. Kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan akhiri dengan kita berdoa. Dan yang biasanya memimpin doa, silakan memimpin doa untuk kemudian. Oke, silakan. Berdiri.